Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 60 sampai dengan 62 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 60 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Lalu dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang sudah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun ayat 61 artinya adalah sebagai berikut. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Dan selanjutnya adalah ayat 62, artinya adalah sebagai berikut. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Demikianlah terjemahan dari ayat 60, 61, dan 62 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya dia mematikan hamba-hambanya dalam tidur mereka di malam hari. Ini yang disebut dengan kematian kecil. Seperti yang tercantum dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 55 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Dan juga Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42 yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang tersebut yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang bagi kaum yang berfikir. Terkait dengan hal tersebut di atas disebutkan dua kematian dalam ayat ini, yaitu kematian besar dan kematian kecil. Demikian juga disebutkan dalam pembahasan ini, yaitu hukum dua kematian. Kematian kecil kemudian disebut besar. Adapun firman Allah dalam ayat 60 surat Al-An'am yang telah kita bacakan tadi, yaitu yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Makna atau arti daripada ayat tersebut adalah dia, Allah, mengetahui apa yang kalian usahakan dari amal-amalan di siang hari. Ini menunjukkan atas peliputan ilmu dari Allah Ta'ala terhadap makhluk di malam hari dan di siang hari. Yaitu pada saat mereka diam dan pada saat mereka bergerak. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd
ayat 10 yang artinya sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Qasas, yaitu pada ayat 73, yang artinya, dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya di siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Juga Allah telah berfirman dalam surat An-Naba ayat 10-11 yang artinya, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Terkait dengan hal tersebut, oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman di sini, yaitu pada ayat 60 yang telah kita bacakan tadi, yaitu dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Ini maksudnya adalah apapun yang kalian usahakan di siang hari, hal tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam kalimat berikutnya, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari. Ini maksudnya adalah Allah kemudian membangunkan kamu pada waktu siang. Ini dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, dan As-Sudi, Ibnu Jurai. Ibnu Jurai berkata kepada Abdullah bin Katsir, yang dimaksud dengan membangun kamu pada siang hari, artinya pada waktu tidur. Pendapat yang pertama lebih tampak benar, yaitu pada kalimat pada ayat 60 surat Al-An'am, di mana Allah berfirman, untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Maksudnya dari kalimat dari ayat tersebut adalah bahwa ajal setiap orang itu telah ditentukan. Kemudian kalimat berikutnya pada ayat 60 surat Al-An'am ialah, lalu kepada Allah lah kamu kembali. Di sini maksudnya pada saat hari kiamat. Kemudian kalimat berikutnya pada ayat 60 surat Al-An'am, Allah berfirman, lalu dia memberitahukan kepadamu. Di sini maksud memberi ketahuan tersebut adalah Allah mengabarkan kepada kalian apa yang dahulu kamu kerjakan. Ini adalah pada kalimat dalam ayat 60 surat Al-An'am. Maksudnya adalah kalian akan dibalas atas yang demikian tersebut. Artinya dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh kalian. Jika baik maka baik balasannya, dan jika buruk maka buruk pula balasannya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 61 surat Al-An'am, yang artinya, dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Di sini maksud atau makna daripada kalimat dari ayat 61 surat Al-An'am ini adalah bahwa dialah, Allah lah yang menguasai segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tunduk kepada keagungan, kebesaran, dan kesombongannya. Selanjutnya dalam kalimat berikutnya, yaitu pada ayat 61 surat Al-An'am, Allah berfirman, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Maksudnya di sini adalah malaikat tersebut adalah malaikat yang ada, yang bertugas menjaga tubuh manusia. Hal ini disebutkan juga dalam firman Allah pada ayat 11 surat Ar-Ra'd, yang artinya baginya manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Di sini malaikat penjaga ini menjaga amalan manusia dan menghisapnya, menghitungnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Infitar ayat 10-12 yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu dua malaikat yang mengawasi amalanmu atau pekerjaanmu atau perbuatanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu itu. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 17 dan 18 yang artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya dan satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap mencatat. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat berikutnya, yaitu pada ayat 61 surat Al-An'am yang artinya, sehingga bila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, di sini maksudnya datang kematian tersebut adalah sakratul maut, dan ajalnya itu sudah tiba, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Ini adalah kalimat berikutnya pada ayat 61 surat Al-An'am yang maksudnya adalah diwafatkan oleh para malaikat yang telah diberi tugas demikian. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat berikutnya, yaitu pada ayat 61 surat Al-An'am yang artinya, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Artinya para malaikat itu menjaga ruh orang-orang yang sudah mati. Bahkan mereka selalu menjaganya dan menempatkannya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika termasuk orang-orang yang baik, maka dia berada pada illiyin. Dan jika dia termasuk pada orang-orang yang buruk, maka dia berada pada sijjin. Kita melindungi diri, berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat 62 surat Al-An'am yang artinya, kemudian mereka, yaitu hamba Allah, dikembalikan. Terkait dengan kalimat pada ayat 62 surat Al-An'am ini, Ibnu Jarir berkata, yang dimaksud adalah malaikat. Jadi kepada Allah menguasa mereka yang sebenarnya. Kami sebutkan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, sesungguhnya mayit akan didatangi oleh malaikat. Apabila dia adalah laki-laki soleh, malaikat berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik, yang berada dalam jasad yang baik. Keluarlah jiwa yang dalam keadaan terpuji. Bergembiralah dengan angin sepoi-sepoi dan yang berbau harum, dan tinggallah dengan tidak ada kemarahan. Maka senantiasa dikatakan demikian kepadanya, sehingga jiwa tersebut keluar, lalu dibawa naik ke langit dunia maksudnya, lalu minta dibukakan pintu langit untuknya. Kemudian dikatakan, siapakah dia? Maka dijawab, si fulan. Lalu dikatakan, selamat datang hai kepada jiwa yang baik di dalam jasad yang baik. Masuklah kamu dalam keadaan yang terpuji. Bergembira dengan angin sepoi-sepoi dan berbau harum, dan tinggallah dengan tidak ada kemarahan. Sehingga terus-menerus kalimat ini diucapkan hingga berakhir ke langit. Hingga berakhir ke langit yang di sana keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dan bila laki-laki tersebut jelek amalnya, maka para malaikat akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang buruk, jiwa yang berada dalam jasad yang buruk, keluarlah dalam keadaan tercela dan bergembira dengan air panas dan berbau busuk,
dan yang lain bentuknya berpasangan. Kalimat ini terus-menerus dikatakan sehingga jiwa itu keluar, lalu dibawa ke langit, lalu minta dibukakan pintu untuknya. Kemudian ditanya, siapakah dia? Dijawab, Fulan. Maka dikatakan kepadanya, tidak ada keselamatan dengan jiwa yang buruk, berada dalam jasad yang buruk. Kembalilah dalam keadaan tercela. Sesungguhnya tidak akan dibukakan untukmu pintu-pintu langit. Lalu dia dilepaskan dari langit dan sampai di kuburan. Kemudian lelaki soleh didudukkan dan dikatakan kepadanya seperti yang dikatakan pertama kali. Lalu laki-laki yang buruk didudukkan dan dikatakan kepadanya seperti yang dikatakan pertama kali. Ini adalah hadis gharib. Di sini yaitu dari Musnad 8754. Syaratnya sahih. At-Tabari juga meriwayatkannya seperti tersebut dengan dua sanad, yaitu sanad nomor 14615 dan 14616. Selanjutnya, kemungkinan maksud dari firman Allah yang artinya kemudian mereka hamba-hamba Allah akan dikembalikan kepada Allah. Ini adalah ayat 62 dari surat Al-An'am. Maksudnya di sini adalah seluruh makhluk akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Lalu mereka dihukumi dengan keadilannya, seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 49 dan 50, yang artinya, katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Demikian juga tercantum dalam firman Allah yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 47 dan 40 sampai dengan 49, yang artinya adalah, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka hingga firman-Nya, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Oleh sebab itu firman Allah dalam ayat 62 yaitu surat Al-An'am, di mana Allah telah berfirman yang artinya kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Demikianlah penjelasan dari surat Al-An'am ayat 60, 61 dan 62. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.